ketika guru itu menyampaikan sesuatu, maka siswa dapat menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi guru menyampaikan rasa, siswa juga menerima rasa itu. Guru menyampaikan suatu hal yang baik, siswa merasakan hal yang baik. Bahwa kejujuran itu levelnya selevel dengan raja, sehingga ada yang pernah ngomong, mohon maaf Pak, tadi saya menyontek. Wah, ini adalah guru yang gak tahu juga ya yang bagaimana ya, tapi kegiatan itulah yang diingat oleh siswanya, sehingga membuat dia memberikan titel favorit terhadap guru yang pada saat itu ya padahal tidak dikenal oleh dirinya gitu. Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Wahyudi. Selamat datang untuk teman-teman semua yang sudah berada di video ini, yang sudah menonton video ini. Semoga sehat-sehat selalu. Dan pada kali ini kita akan membahas berkenaan tentang seorang guru. Tepatnya apa sih yang disenangi oleh seorang guru yang mana sedang mengajar di sekolahnya. Dan secara umum di sini akan ada 3 hal yang ingin disampaikan. 3 hal tersebut. Oh ya, makasih Mbak ya. Ya. 3 hal tersebut itu berkenaan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru di kelas ya, entah itu di kelas ataupun nanti di sekolah. Yang pertama adalah ketika guru itu menyampaikan sesuatu, maka siswa dapat menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi guru menyampaikan rasa, siswa juga menerima rasa itu. Guru menyampaikan suatu hal yang baik, siswa merasakan hal yang baik. Begitu juga ketika guru menyampaikan hal yang humor, siswa menerima hal tersebut dengan humoris. Yang mana hal tersebut bisa dilakukan apabila guru itu melakukan storytelling ya. Dan ini terjadi di sekolahku yang dulu pernah aku ngajar di sana. Setiap hari itu ada kegiatan namanya bina karakter siswa, yang mana pada saat itu kegiatannya adalah segala hal yang berkenaan tentang membangun karakter siswa. Ada berbagai hal yang dilakukan, ada praktik, ada menulis, ada juga mereka itu mendengar, ada interaksi yang secara dialog ya antara guru dan siswa. Pada saat itu aku sedang menceritakan berkenaan tentang seorang raja yang ingin mencari pengganti dirinya. Dilakukanlah rapat antara raja dan komisiaris ya, ataupun sekretaris raja dan administrasi kerajaan dan sebagainya. Dilakukanlah berbagai cara agar bisa menemukan pengganti dari raja ini. Lalu salah satu dari anggota rapat di sana menyampaikan bahwa syaratnya menjadi raja itu salah satunya harus jujur. Yang paling utama adalah jujur. Karena kejujuran itu adalah salah satu pondasi yang harus dimiliki ketika orang itu ya mau melakukan sesuatu. Ketika orang itu mau mendapatkan kepercayaan dari orang lain, begitu juga ketika orang itu mau menggerakkan orang lain, maka yang harus dilakukan adalah jujur ya, selain dari hal yang lainnya. Dilakukanlah rapat, salah satu syaratnya itu adalah jujur, yang mana
Setelah itu dipikirkan caranya bagaimana kita menyeleksi orang yang jujur dari banyak orang yang ada di pada saat itu negaranya ya. Dipikirkan caranya bagaimana, lalu ditemukanlah salah satu solusi. Teknisnya itu seperti ini. Si raja itu membuat sayembara berkenaan tentang menanam. Semuanya sudah pasti bisa menanam. Ketika dilakukan sayembara, banyak rakyat, entah itu konglomerat, entah itu rakyat jelata, semuanya itu datang ke kerajaan itu. Lalu mereka datang, diberikan satu set alat untuk menanam. Mereka mendapatkan, lalu mereka pulang. Diberikan waktu sekitar 1 atau beberapa waktu lah ya, sampai secara logika tanaman yang dirawat itu bisa tumbuh. Apa yang terjadi ketika waktunya itu sudah selesai? Maka pada saat itu saya menceritakan ke mereka gitu kan ya, ada berbagai orang yang menunjukkan karakter yang ada di dalam dirinya. Ketika waktunya itu sudah selesai anak-anak gitu kan, ketika saya menyampaikan ya, banyak orang yang berdatangan ke halaman istana dengan membawa sesuatu yang berbeda-beda. Sesuatu itu adalah tanaman pastinya ya, karena disuruh untuk menanam. Tanamannya itu berbeda-beda, tumbuhnya juga berbeda-beda. Ada yang tumbuhnya itu lebat buahnya, banyak buahnya. Ada yang hanya lebat daunnya, ada juga yang batangnya sudah besar gitu kan ya. Jadi banyak di antara mereka itu tumbuh dengan subur. Duduklah mereka di halaman-halaman istana yang sudah disediakan oleh raja. Tapi ada satu orang ya, yang mana dia itu sudah melakukan maksimal gitu kan ceritanya, menanam, sudah itu dia menyiram, memberikan pupuk, merawat, sampai beberapa waktu dia itu merasa tidak berhasil untuk menanam itu, sehingga biji yang diberikan oleh raja itu tidak tumbuh-tumbuh. Lalu orang tuanya yang sudah tua renta memberikan motivasi kepada anak tersebut ya, kepada anaknya yang sudah lumayan dewasa. Nah, kamu itu sudah melakukan hal yang maksimal. Kamu sudah menyiram setiap hari, merawat, memberikan perawatan maksimal gitu kan ya. Hal yang kamu lakukan itu sudah benar, maka tunjukkanlah kepada raja. Ketika pada saat itu dia datang ke halaman kerajaan, melihat orang-orang di sekitarnya itu tanamannya tumbuh dengan baik, dia itu minder. Sehingga apa? Dia duduk di belakang. Ketika dia itu duduk di belakang, dimulailah pemilihan sayembara tersebut. Raja itu mengumumkan, coba kalian tunjukkan hasil dari menanam biji yang sudah kalian tanam. Pada saat itu semuanya berbangga terhadap apa yang dilakukan. Semuanya bangga, semuanya bahagia, semuanya memiliki perasaan pasti punya aku yang dipilih, karena semuanya melakukan hal dengan perawatan maksimal. Pada saat itu raja melihat, mengamati sambil berjalan ke berbagai tempat, dari pojok depan
pojok samping, ke tengah, lalu ke belakang, lalu sampai ke paling belakang gitu kan. Lalu raja melihat satu yang itu berbeda dari yang lainnya. Lalu disamperin oleh raja, ditanya oleh raja, "Wahai anak muda, kenapa tanamanmu itu tidak tumbuh?" Pada saat itu si anak-anak ngomong, "Iya Paduka, saya sudah merawatnya, saya sudah memberikan pupuk, saya sudah melakukan perawatan maksimal, tapi tanaman ini tidak tumbuh-tumbuh. Akhirnya apa? Akhirnya saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Lalu saya bawa ke sini." Apa yang dikatakan oleh raja? Raja bukan malah mengolok-olok dia. Raja itu memberikan apresiasi kepada anak tersebut karena dia sudah melakukan kejujuran. Kok bisa? Karena sebelum semua biji yang diberikan kepada sayembara itu diberikan kepada orang lain, kepada rakyat, kepada konglomerat, kepada semuanya, biji itu telah dimandulkan oleh raja. Biji itu telah dirusakkan sehingga biji itu tidak bisa tumbuh gitu kan. Ketika apa? Ketika itu si anak-anak itu langsung ternganga gitu, langsung kaget. Loh, bingung. Lalu raja menjelaskan hal tersebut. Lalu si anak tersebutlah dipilih oleh raja. Akhirnya dia yang akan menjadi calon pemimpin. Di sini anak-anak ya pada saat itu siswa-siswi yang mendengarkan itu merasa bahwa kejujuran itu levelnya selevel dengan raja. Sehingga beberapa waktu kemudian ya banyak di antara mereka itu yang jujur gitu. Pada saat itu ada yang pernah ngomong, "Mohon maaf Pak, tadi saya menyontek." Saya mendengar itu, "Oh ya, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa karena dia mencontek ya, tapi nggak apa-apa karena dia itu sudah mau jujur." Jadi saya lebih mengapresiasi orang yang seperti itu. "Oh ya nggak apa-apa, selanjutnya jangan dilakukan lagi ya," gitu. Dan sebenarnya kejadian kedua itu adalah ketika anak-anak itu mau melakukan ujian. Jadi anak-anak itu sebelum melakukan ujian di sekolahku itu melakukan yang namanya mengucapkan mantra jujur mulia nyontek hina. Sehingga apa? Sehingga ketika anak-anak itu mengikuti ujian lalu ada keinginan untuk menyontek, maka apa yang diucapkan mantra-mantra itu muncul kembali di benaknya. Jujur mulia, nyontek hina. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi memang hasilnya tidak sesuai dengan keinginan akademik ya. Hasilnya bervariasi gitu kan. Mulai dari ada yang di bawah 50, ada yang di atas 50, bahkan ada yang juga dapat 100. Di balik itu semua itu adalah satu hal yang bagi seorang guru itu adalah hal yang diinginkan gitu loh. Dimana kejujuran itu harus ada pada dalam diri siswa itu sendiri, dalam peserta didik yang pada saat itu merupakan masa untuk mengokohkan fondasi yang ada di dalam dirinya, yaitu pada saat di sekolah dasar. Jadi keberhasilan kita untuk menyampaikan rasa dan dilakukan oleh siswa itu merupakan salah satu hal yang disenangi gitu, yang difavoritkan oleh seorang guru, yang diimpi-impikan. Dan sebenarnya bukan hanya senang di dunia ya, tapi juga kelak di akhirat itu akan memberikan surplus kebaikan-kebaikan kepada guru tersebut. Itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, kita sebagai guru ini
kegiatan saya pribadi ya, pernah diucapkan seperti ini kisahnya itu kan, ketika pada saat itu selesai melakukan sholat Jumat secara berjamaah, itu ada kegiatan makan bersama. Kegiatan itu dilakukan oleh seluruh siswa yang ada di sekolah. Setelah sholat, secara melakukan ibadah sholat Jumat, itu siswa datang ke musola sekolah, lalu diumumkan siswa-siswa yang makan bersama dalam satu kelompok lain. Jadi sistem makannya itu adalah satu nampan dimakan oleh 5 atau 6 orang. Sistemnya juga itu tidak makan dengan teman satu kelasnya, tapi makan secara bersama-sama. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Jadi semuanya itu makan bersama di dalam satu nampan. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dipanggil si A masuk kelompok 1, si B, sampai semuanya dipanggil, terus ada satu orang yang belum dipanggil, terlupakan mungkin ya, atau tidak masuk dalam radar, ataupun dia ketika dipanggil tidak mendengar ya. Lalu dia itu menangis. Setelah menangis ditanyakan, kenapa kok menangis gitu kan? Ternyata dia menyampaikan dia tidak dipanggil oleh guru tersebut. Dia namanya kelas rendah ya, pada itu kelas 2. Dia itu diam, tidak mau makan bersama. Akhirnya dibujuk, ayo nggak apa-apa makan, kamu mau makan dengan siapa gitu kan, tinggal milih. Dia tetap diam. Kamu makan dengan spesial katanya, karena yang memuji itu adalah orang yang pintar ngomong ya, pintar public speaking, pintar merajuk gitu kan. Kamu makannya spesial gitu kan. Pada saat ini kamu tidak dipilihkan oleh si dia, oleh seorang guru, tapi kamu milih sendiri. Ketika ditanya, kamu mau makan dengan guru siapa? Guru siapa yang menjadi favoritmu? Kamu boleh makan bersama dia. Karena selain siswa kelas 1 sampai kelas 6 itu didampingi dengan seorang guru pendamping. Lalu dia menyebutkan, saya mau makan dengan Pak Ilham. Guru favoritnya siapa? Pak Ilham. Nah, saya mendengar itu langsung, padahal pada saat itu saya itu adalah guru baru ya, baru berapa bulan saya di sana, dan ucapan dia itu adalah ucapan yang membuat seorang guru itu merasa ya merasa diakui gitu loh keberadaannya. Berbeda halnya dengan ngajar di kelas seperti biasa gitu kan ya, bercanda, tapi ketika diucapkan secara langsung menjadi guru favorit, ya itu adalah suatu hal yang baik gitu kan ya. Setelah itu ketika saya ditanya gitu kan ya, saya nanya ke dia, kenapa kok milih saya sebagai guru favorit? Karena saya masih tidak percaya gitu kan, kenapa kok bisa saya gitu kan. Lalu dia menyampaikan, Pak Ilham pernah memberikan sesuatu kepada saya, pernah memberikan snack kepada saya, padahal saya tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi ya salah satu kebiasaan saya itu juga kayak gitu, ketika bertemu dengan siswa ya tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak dia mendapatkan juara atau apapun, ya saya berikan aja gitu. Hitung-hitung kan ya
agar membangun bonding gitu kan ya, agar membangun chemistry di antara satu dan yang lainnya. Dan itu sebenarnya mungkin ya di dalam pikirannya itu ya, wah ini adalah guru yang gak tahu juga ya yang bagaimana ya, tapi kegiatan itulah yang diingat oleh siswa ya, sehingga membuat dia memberikan titel favorit terhadap orang dewasa tersebut, terhadap guru yang pada saat itu ya padahal tidak dikenal oleh dirinya gitu, karena saya tidak mengajar dia pada saat itu. Itu yang kedua. Jadi ketika guru itu dikatakan guru favorit, guru yang disenangi oleh siswa, itu adalah salah satu hal yang menyenangkan bagi guru itu sendiri ya. Jadi kalau untuk kalian yang ingin menjadi guru favorit ya, bangun chemistry di antara kalian dan siswa tanpa adanya siswa tersebut dapat juara ataupun melakukan kesalahan gitu kan ya. Natural saja melakukan bonding itu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ketika siswa-siswi itu tumbuh sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi adanya seorang guru itu kan memang bukan untuk hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tapi juga menjadikan wadah siswa menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Dan bagi saya pribadi itu adalah suatu hal yang membanggakan apabila murid atau siswa yang saya ajarkan itu bisa menjadi dirinya sendiri. Karena ketika saya SD ya saya tidak mendapatkan hal tersebut gitu. Ketika saya mengetahui ada hal yang salah dari guru-guru saya, satu ya, banyak kebaikan yang dilakukan oleh guru-guru saya, mengajarkan akhlak, mengajarkan karakter, mengajarkan pengetahuan. Tapi salah satu yang kurang adalah yaitu kurang menggali potensi yang ada di dalam diri siswa. Ketika saya mengetahui kekurangan dari guru saya, ya saya perbaiki ketika saya jadi guru gitu. Ketika ada kebaikan yang dilakukan oleh guru saya, maka saya harus melakukan hal tersebut, melanjutkannya kepada dia. Jadi menjadi guru itu memang salah satunya adalah melanjutkan kebaikan yang dilakukan oleh guru sebelumnya dan memutuskan rantai keburukan-keburukan yang dilakukan oleh guru sebelumnya. Ganti dengan suatu hal yang baru, yang mana itu adalah suatu hal yang membuat siswa menjadi dirinya sendiri. Sehingga apa yang terjadi ketika saya makan bersama dengan siswa kelas ya, banyak di antara mereka itu bercerita gitu, Pak Ilham, saya punya gambar bis Pak Ilham gitu. Saya kemarin menggambar rumah-rumahan Pak Ilham gitu. Kemarin saya bermain game gitu kan Pak Ilham gitu. Kemarin kalau yang perempuan itu ya masak bareng uminya gitu. Banyak cerita-cerita yang saya dapatkan yang dari cerita itu ya siswa tumbuh menurut apa yang dia inginkan. Ketika saya mendengar hal tersebut, ya yang harus dilakukan seorang guru itu adalah mensupport, mendengarkan, mensupport dan menjaga agar dia itu tetap berada di jalan apa yang dia inginkan. Karena memang hal tersebut penting bagi siswa, yang mana sekolah sendiri itu merupakan salah satu waktu terlama yang ada di dalam dirinya. Dari jam 7 sampai kalau full day school itu sampai jam 3. 8, 9, 10. Ada 8 atau 9 jam siswa itu di sekolah. Dan itu adalah hal yang panjang ya. Ketika sampai rumah mungkin dia itu capek, istirahat, tidur gitu kan. Oleh sebab itu pentingnya seorang guru di sekolah adalah salah satunya seperti yang disampaikan tadi.
mewadahi potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa itu bangga terhadap potensinya dan dia mau untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi ketiga-tiganya itu adalah hal yang disenangi oleh seorang guru, yang diinginkan oleh seorang guru, terutama ini kasusnya pada saya pribadi ya. Jadi tidak hanya mendapatkan nilai yang bagus, tapi juga ketiga hal tersebut yang perlu dimiliki oleh seorang guru, saya ataupun teman-teman semua yang di sini pada saat ini mendengarkan adalah seorang guru. Sebenarnya bukan hanya guru ya, tapi pembimbing di tempat lainnya itu juga bisa menjadikan hal ini sebagai impian yang harapannya bisa membuat peserta didik ataupun mahasiswa ataupun orang yang sedang kita latih itu kedepannya bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk di lingkungan sekitarnya. Mungkin itu pembahasan kita pada kali ini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan untuk kalian semuanya. Selamat bertemu di video selanjutnya setiap hari Sabtu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.